Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rais Syahril Rambe, mahasiswa Al-Kifayah, Prodi Pendidikan Agama Islam B23 Dering. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan transaksi dalam Islam. Di antaranya itu transaksi salam. Salam adalah perjanjian jual beli dalam keuangan syariah Islam yang melibatkan pembayaran di awal dan pengiriman barang di kemudian hari. Transaksi ini juga dikenal sebagai bai'us salam, yang berarti jual beli dengan cara inden atau pemesanan. Transaksi salam memiliki beberapa ketentuan, di antaranya pembeli harus membayar harga barang atau jasa secara penuh di awal. Yang kedua, penjual harus mengirimkan barang atau jasa sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Kemudian yang ketiga, penjual harus menyebutkan dengan jelas deskripsi dan spesifikasi barang atau jasa yang akan diserahkan. Kemudian yang terakhir, kedua pihak harus berlaku dengan jujur, adil, dan penuh dengan tanggung jawab. Transaksi salam memiliki beberapa rukun, di antaranya muslam atau pembeli, kemudian muslam ilai, penerima pesanan, ada namanya muslam fih, barang pesanan, kemudian ijab kabul. Kemudian yang kedua, istisna atau perjanjian jual beli dalam ekonomi syariah yang melibatkan pembuatan atau produksi barang atau jasa sesuai dengan permintaan pembeli. Dalam akad istisna ini, penjual atau sani berkewajiban untuk membuat barang pesanan al-musnu sesuai dengan spesifikasi yang disepakati bersama pembeli atau mustasni. Istisna memiliki beberapa ciri khas, di antaranya barang pesanan belum tersedia dan harus dibuat sesuai keinginan pembeli. Yang kedua, pembayaran harga bisa dilakukan secara tunai, angsuran, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu. Kemudian yang terakhir ada istisna sering dipersamakan dengan akad salam, namun terdapat beberapa perbedaan. Istisna memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan dalam transaksi, kepastian dalam kepemilikan, dan menghindari riba atau bunga. Istisna diperbolehkan dengan beberapa syarat, maksudnya di antaranya kejelasan barang yang akan dibuat seperti jenis, macam, ukuran, dan sifatnya. Kemudian pemesanan itu termasuk hal yang sering dilakukan kebanyakan orang, seperti pesanan perabot, sepatu, perlengkapan kendaraan, dan sejenisnya. Kemudian yang selanjutnya, murabahah. Murabahah adalah akad dalam syariat Islam yang menetapkan harga produksi dan keuntungan ditetapkan bersama oleh penjual dan pembeli, sehingga skema akad murabahah adalah transparansi penjual kepada pembeli. Pembiayaan murabahah membuat pembeli mengetahui harga produksi suatu barang dan sasaran keuntungan penjual. Sedangkan akad murabahah dalam perbankan syariah yaitu perjanjian antara nasabah bank dalam transaksi jual beli, di mana bank membeli produk sesuai permintaan nasabah. Kemudian produk tersebut dijual kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi sebagai profit bank. Dalam hal ini, nasabah mengetahui harga beli produk dan perolehan laba bank. Kemudian dasar hukum murabahah maksudnya adalah
dari Al-Quran dan ijma' para ulama. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 04/DSN MUI-2000 mengenai murabahah adalah penjualan barang yang menekankan harga beli kepada pembeli dan pembeli bersedia membeli dengan harga yang lebih tinggi sebagai perolehan keuntungan penjualan. Yang selanjutnya, rukun murabahah termasuk yang pertama penjual, pembeli, objek jual beli berupa produk atau jasa, kemudian harga, dan yang terakhir ijab kabul. Syarat murabahah yang pertama, penjual jujur menginformasikan harga pokok suatu produk produk kepada pembeli. Kesepakatan harus sama sesuai rukun dan prinsip Islam, terbebas dari unsur riba. Kemudian adanya transparansi penjual kepada pembeli bila suatu produk memiliki kecacatan. Kemudian selanjutnya ada mudharabah. Mudharabah adalah perjanjian bisnis dalam ekonomi syariah yang melibatkan kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha. Dalam mudharabah, pemilik modal menyediakan dana untuk diinvestasikan, sedangkan pengelola bertanggung jawab mengelola dan menjalankan usaha tersebut. Mudharabah memiliki karakteristik yaitu prinsip keadilan, kebersamaan, dan kejujuran, pembagian keuntungan dan kerugian. Kemudian yang terakhir, kerugian ditanggung pemilik modal kecuali jika disebabkan oleh kelalaian pengelola usaha. Mudharabah dapat digunakan dalam berbagai sektor seperti perbankan, investasi, dan asuransi. Dalam produk tabungan mudharabah, bank syariah menerima investasi dari nasabah untuk jangka waktu tertentu. Keuntungan dari hasil usaha atau investasi kemudian dibagikan kepada nasabah. Kemudian mudharabah ini terbagi menjadi dua, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyah. Dalam mudharabah mutlaqah, pengelola diberi kuasa penuh untuk menjalankan usahanya. Kemudian selanjutnya ada musyarakah. Musyarakah adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk mendirikan suatu usaha dengan modal bersama dan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Dalam akad ini, semua pihak yang terlibat memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap usaha tersebut. Akad musyarakah adalah salah satu bentuk kontrak yang digunakan dalam ekonomi syariah untuk mengatur hubungan antara pemilik modal dan pengusaha. Dalam musyarakah, kontribusi dari masing-masing dapat berupa yang pertama dana, barang perdagangan, kewirausahaan, kepandaian, kepemilikan, peralatan, hak paten atau goodwill, kemudian kepercayaan. Kemudian yang terakhir ada ijarah. Ijarah adalah akad sewa menyewa yang dilakukan antara dua pihak dengan biaya yang telah ditentukan. Istilah ijarah berasal dari bahasa Arab yaitu al-azar, yang berarti imbalan, kompensasi atau substitusi. Dalam perbankan syariah, ijarah adalah kontrak sewa di mana bank atau lembaga keuangan menyewakan barang, gedung, atau peralatan kepada pelanggannya. Dalam akad ijarah, hak kepemilikan atas barang tetap berada di tangan pemilik aset, walaupun manfaat barang sudah diserahkan kepada penyewa. Dalam akad ijarah terdapat dua pihak, yaitu mu'zir atau orang yang menyewakan atau memberi upah. Kemudian yang kedua musta'zir, orang yang menyewa atau menerima upah untuk melakukan sesuatu. Ijarah ini merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Dalam hukum ijarah adalah dasar hukum ijarah adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.